Khotbah minggu ini memberikan perspektif baru bahwa karakter misterius Allah tidak selamanya tersembunyi atau terselubung. Sebaliknya, sifat mistik yang dimiliki Allah dapat diekspresikan dan disingkapkan dalam beragam situasi, termasuk dalam mengalami perjuangan dan perjumpaan spiritualitas tentang Tuhan yang misterius. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab hari ini memberi nasihat penguatan bagi umat di dalam mengalami penderitaan hidup. Karena itu, tema yang diusung secara sinodal yaitu teladan Tuhan dalam penderitaan, dengan bacaan Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, menuntun kita semua untuk lebih memahami arti teladan Tuhan dalam penderitaan tersebut. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berdasarkan pasal 1 ayat 1 kitab Filipi menjelaskan bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, meskipun ada penulis lain yang disebutkan dalam ayat pertama ini, yaitu Timotius, anak rohani Paulus. Namun menurut beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya Rasul Pauluslah yang menjadi penulis utama dari surat ini, sedangkan Timotius hanya membantunya dalam menyelesaikan tulisan-tulisan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Secara geografis, kota Filipi berada di Makedonia yang letaknya 16 km dari pesisir laut Aegia, dinamai menurut Raja Filipus II dari Makedon atau ayahnya dari Alexander Agung. Pada masa Paulus, kota ini merupakan ibu kota kerajaan Romawi dan pangkalan militer yang terkenal. Gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi saat berada di penjara di kota Roma. Melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Paulus memberi gambaran atau contoh yang sangat jelas mengenai karya Kristus yang begitu luar biasa, terutama di dalam hal ketaatannya melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ayat pertama dalam pembacaan saat ini merupakan pintu dari nasihat Rasul Paulus untuk menunjukkan nasihatnya, di mana ia mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus sangat meyakini bahwa di dalam ayat ini ada nasihat yang tepat, dan nasihat itu yang memberikan jalan hidup yang benar, sesuai dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa ketika ia mengalami situasi yang sulit ataupun berduka, Kristus selalu memberikan dia kekuatan atau penghiburan kasih, sehingga memampukan dia untuk melewati semua persoalan selama ia berada di dalam penjara. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita hidup dalam persekutuan roh. Persekutuan di dalam roh memberikan ikatan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kasih ialah perasaan sayang dan mesra, ialah perasaan yang sangat mengasihi, dan merupakan dua kata yang sama-sama memberikan penjelasan bahwa di dalam Kristus terdapat kasih mesra yang lebih dari kasih mesra yang diberikan oleh dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat merupakan lanjutan dari ayat pertama, di mana Paulus berkeinginan penuh bahwa ketika jemaat di Filipi sudah hidup di dalam Kristus, maka mereka harus bersatu di dalam persekutuan maupun kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam persekutuan
atau bergereja yang sangat diperhatikan adalah sehati sepikir dalam satu kasih, yaitu Kristus, satu jiwa. Artinya mereka harus menyatukan roh mereka di dalam Kristus sebagai simbol kehidupan mereka di dalamnya. Satu tujuan berarti menyatukan tujuan mereka di dalam bersekutu dan kehidupan mereka dalam Kristus, yaitu menjadi garam dan terang bagi sesama. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 merupakan kelanjutan dari nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa Paulus menghendaki bahkan mengharapkan supaya jemaat di Filipi bersatu di dalam Kristus seperti Kristus mempunyai kesatuan dengan Allah Bapa. Namun dalam kesetaraannya dengan Allah Bapa, Kristus rela meninggalkan kesetaraannya itu demi misi untuk penyelamatan umat manusia. Kristus merupakan penyataan Allah secara sempurna karena berintegrasi demi Allah akan dunia ini. Dalam kerendahan hati seperti Kristus ini, Paulus ingin agar jemaat yang ada di Filipi merendahkan diri terhadap seorang akan yang lain, agar bisa memperlihatkan dan membuktikan bahwa kepada mereka adalah pengikut Kristus yang benar. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, karena sikap keputusan yang diambil Kristus untuk menjadi sama dengan manusia dalam melaksanakan misi penyelamatan umat manusia, Allah Bapa memasyurkan Dia bahwa Kristus memiliki kesamaan dengannya, yaitu dengan makhluk dan alam semesta akan sujud menyembah kepadanya, dan sama seperti Kristus memuliakan, maka Allah juga dimuliakan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dengan cara bersikap rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan pribadi. Ini juga sangat sulit bagi kita umat manusia, karena sebagai manusia kita cenderung untuk mencari penghormatan dan harga diri. Manusia cenderung menjadi orang yang berpengaruh supaya bisa mengatur orang lain, cenderung menonjolkan kesan yang baik tentang diri sendiri dan menjelekan orang lain. Kristus telah menunjukkan teladan dengan cinta yang rela berkorban demi perdamaian Allah dan manusia. Milikilah cinta Kristus agar kita pun dapat mengutamakan kepentingan orang lain dan bisa menerima perbedaan-perbedaan dalam persekutuan. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dalam hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus yang mengosongkan diri. Apa maksudnya Yesus mengosongkan diri? Dari pernyataan ini maka menjadi lanjutan untuk berfokus pada ayat yang ke-8 yang memakai kata Yunani kenosis. Yesus adalah yang menjadi manusia yang memiliki kuasa ilahi, tetapi dalam keilahiannya Allah memilih jalan derita untuk menyelamatkan manusia. Dialah pencipta, tetapi rela menjadi sama dengan penciptanya. Kristus tidak mengingini kehendaknya sendiri, Dia hanya mengingini kehendak Bapanya. Demi cintanya bagi kita umat manusia, Yesus memberi dirinya sendiri untuk mati di kayu salib. Itulah kenosis, pengosongan diri yang tidak memperhitungkan harga diri. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada minggu sengsara atau minggu prapaskah yang kelima pada saat ini kita diajak untuk memaknai arti penderitaan Kristus yang sesungguhnya, penderitaan yang dialami oleh manusia tentulah tidak sebanding
dengan penderitaan Kristus. Jika saat ini kita sanggup hidup dalam penderitaan, itu karena cinta dan kebaikan Kristus yang memampukan kita untuk bersyukur dan bersukacita meski di dalam penderitaan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Cinta Kristuslah memampukan kita untuk mengertakan kehidupannya, persekutuan agar tetap bersatu dan menjadi berkat. Bersatu artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu. Bersatu juga berarti sepakat, seia, sekata. Bersatu bukan berarti meniadakan perbedaan tertentu. Kita bersatu karena hidup dalam keberagaman. Bersatu dan percaya pada Kristus, itulah yang membuat orang percaya kuat teguh. Sebaliknya, tanpa persatuan kita akan hancur. Bersyukurlah atas kasih yang memuliakan kita. Biarlah cintanya yang mengorbankan roh yang menyala-nyala di hati kita untuk melayani Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dalam hidup kita dengan hidup sehati sepikir, bersatu dan mengosongkan diri seperti teladan Kristus bagi kita. Selamat memasuki Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.